Ya, mungkin bisa jadi nanti kolaborasi yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya Pak ya untuk masyarakat sekitar. Betul sekali. Jadi tentunya bukan hanya masyarakat sekitar saja ya. Jadi masyarakat yang lebih luas sebetulnya. Betul. Yang bisa kita. Ya, seperti Mata Dharma untuk Indonesia, pastinya untuk kemaslahatan bangsa gitu ya. Baik, Pak Kiki dan juga Pak Iwan, ini kan Bapak dipakar di bidang ekologi hutan. Kalau untuk Pak Iwan dan juga Pak Lutfi ini pakar di bidang serangga khususnya lebah. Tadi kita sudah membahas apa yang sudah Bapak temukan, Bapak lihat di kawasan Ibu Tema. Pak, kira-kira apa sih peluang-peluang yang bisa dilakukan bersama dengan Bunda Dharma tentunya, khususnya untuk pengembangan riset penelitian? Ini dari Pak Kiki. Baik, terima kasih Mbak Rida. Jadi kalau saya lihat ya, tadi pengembangan di sini sudah ada pengembangan bagaimana membudidayakan lebah madu, terutama lebah stainless bee ya. Dan saya lihat ini masih memang stainless bee yang dikembangkan baru di acara Peternak Gemula Riset. Di situ sebetulnya dari lebah itu tidak hanya yang itu saja ya, banyak sekali lebah spesies-spesies lebah yang cukup bisa kita kembangkan. Kebetulan kalau boleh kami bandingkan dengan kebetulan saya di ternak di Gunung Arab mengembangkan spesies heterotrigon hitam. Di situ juga tentunya hasil madunya banyak yang dibandingkan oleh riset, tapi tentunya memiliki keunikan sendiri di sini. Dan pengembangan berikutnya saya lihat di sini sudah mulai dikembangkan menjadi produk yang lebih baik ya, yang dikemas lebih baik. Itu sangat bisa kita kembangkan kembali. Apalagi tadi ada blocking taman untuk bunga-bungaan dan lain-lain, dan itu tentunya sangat potensi untuk mengembangkan serangga-serangga yang sebagai penyerbuk itu sangat besar gitu ya. Pertama nanti salah satunya tadi yang pengembangan lebah. Ya, dan memang lebah ini juga sebagai motor penggerak untuk penyerbukan ya Pak ya. Betul. Penyerbukan. Nah ini juga kalau dari peran ekologisnya memang juga sangat besar ya lebah itu. Betul. Nah, jadi lebah ini serangga yang cukup ya bisa dibilang cukup unik ya. Dan kebetulan kalau misalnya mohon maaf sebelumnya kalau di saya sebagai muslim juga di Al-Quran disebutkan bahwa lebah itu mendapatkan tempat yang khusus ya, salah satunya menjadi satu surat yang khusus ya, dan di situ lebah itu diilhamkan oleh Allah bahwa ya mereka itu bisa membuat sarang di mana saja, atau entah itu di hutan, di tebing, di pohon yang tinggi, ataupun di rumah-rumah itu sudah diilhamkan seperti itu. Dan yang uniknya lebah itu serangga yang paling bersih ya. Jadi yang paling bersih itu mereka mencari makan di tempat yang bersih ya. Kemudian menghasilkan produk yang bersih yang justru sangat bermanfaat untuk manusia. Tentunya ya salah satunya sebagai obat. Dengan sangat menariknya di situ. Dan banyak sekali ya ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari dari tingkah laku lebah tersebut. Walaupun lebah itu kecil, tapi ternyata punya segudang manfaat dan juga peran di dalam ekosistem, terutama di hutan gitu ya Pak, di dalam tumbuhan. Baik, terima kasih Pak Kiki atas informasinya. Ini saya tahu ya ternyata lebah itu bukan hanya menyengat saja, karena kan orang pada takut sama lebah karena takut disengat gitu ya, padahal punya segudang manfaat. Iya, nah itu yang menarik lagi ya dari lebah itu sebetulnya kalau dia menyengat itu sama saja dengan dia bunuh diri. Jadi, maksudnya kalau dia menyengat itu dia akan mati? Dia akan mati. Jadi salah satu pertahanan lebah terakhir itu dia menyengat dengan resiko bahwa dia akan mati.
Beda hanya dengan serangga yang lain, tawon misalnya, itu memang alat sengat. Tapi kalau lebah itu yang menyengat itu organ yang lain yang kalau misalnya dia gunakan sama saja bunuh diri. Itu kalau terpaksa banget ya, katakanlah seperti itu ya. Sehingga ya banyak sekali yang takutnya itu sebetulnya takut yang ya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu beralasan, karena dia juga si lebah sendiri akan berpikir dulu sebelum menyerang. Dia juga pasti tahu kalau saya menyengat dia akan mati. Iya. Jadi berarti kemungkinan sebetulnya lebah itu nggak akan menyengat. Nggak akan. Jadi selama dia si lebah itu tidak merasa terancam, dia tidak akan menyengat. Atau misalnya kita mengganggu sarangnya, ya, itu dia baru akan menyerang kembali. Tapi kalau tidak kita ganggu atau kita seandainya kita mengambil madu dengan proses yang baik, itu tentunya dia tidak akan menyengat. Menarik sekali nih, ilmu baru Pak, saya baru tahu kalau ternyata kita nggak harus takut banget gitu ya sama lebah ya, karena dia juga nggak akan mengganggu kalau kita tidak mengganggu, mungkin seperti itu. Betul. Lebah itu kan bisa di mana saja, memang tiba-tiba di rumah aja ada lebah gitu. Tapi sangat menakutkan ya kalau misalkan ada di rumah. Biasanya kadang orang yang tidak tahu gitu ya, sebenarnya belum tahu tentang perilaku lebah itu, kadang melihat serangga terutama lebah itu akan takut di mana ya. Jadi kalau misalnya sudah mengerti, dia juga akan kalau tidak kita ganggu, tidak akan mengganggu kita juga. Semakin menarik pembahasan kita tentang lebah, tapi kita tahan dulu. Bapak, saya juga masih banyak pertanyaan nih untuk Pak Iwan terkait dengan jamur dan perannya dalam ekosistem. Baik pemirsa UGTV, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali tetap dalam program